disadari, guru dihadapkan oleh keberagaman karakteristik peserta didik yang banyak sekali bentuknya. Guru secara terus-menerus menghadapi berbagai tantangan yang kerap kali harus melakukan dan memutuskan banyak hal dalam satu waktu. Keterampilan ini banyak yang tidak disadari oleh guru karena begitu naturalnya terjadi di dalam kelas dan betapa terbiasanya guru menghadapi tantangan ini. Berbagai usaha guru lakukan dengan tujuan untuk memastikan setiap peserta didik dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. Untuk itu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dimaksudkan untuk mengenali berbagai karakteristik setiap peserta didik di kelas, mengetahui kekuatan, gaya belajar, dan minat peserta didik yang nantinya akan diambil suatu keputusan oleh guru. Mengingat tahap perkembangan sosial peserta didik yang masih berada pada tahap bermain, senang mengamati segala sesuatu yang menarik perhatiannya, dan senang terlibat langsung dalam kegiatan, maka penciptaan lingkungan belajar harus dibuat senyaman dan semenyenangkan mungkin agar peserta didik tidak mengalami kebosanan dalam mengikuti pembelajaran. Melihat kebutuhan belajar peserta didik yang seharusnya terpenuhi, ternyata belum memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini terlihat dari kurang minatnya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran serta kurang memahami materi pembelajaran. Kurang memanfaatkan model-model pembelajaran dan metode-metode pembelajaran, serta kurangnya berkolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan rekan sejawat, dan guru dengan peserta didik dapat menjadi salah satu faktor penyebab tidak berkembangnya kreativitas dan inovasi guru. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, yang menjadi tantangan adalah guru merupakan satu-satunya sumber belajar, rendahnya minat belajar peserta didik, media pembelajaran tidak bervariasi, terbatasnya kemampuan dalam menggunakan teknologi, peserta didik tidak diberi kesempatan untuk memilih bagaimana cara dia untuk belajar, serta peserta didik terbiasa hanya menerima pembelajaran tanpa berusaha mencari dan memahaminya sendiri. Berdasarkan tantangan dari beberapa permasalahan yang terjadi, maka saya memilih metode game role playing dalam model pembelajaran problem based learning. Metode role-playing juga dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, karena dikemas dalam sebuah game yang menyenangkan, peserta didik dapat mencari dan memahami pembelajarannya sendiri sehingga terciptalah pembelajaran yang bermakna. Pemanfaatan model pembelajaran problem-based learning yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik untuk berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan yang tentunya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, khususnya yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 1 yang berada pada tahap operasional konkret, membutuhkan benda-benda konkret agar dapat dimanipulasi sehingga dapat menarik minat belajar peserta didik. Berkonsultasi dengan kepala sekolah merupakan langkah awal dalam melaksanakan aksi. Setelah itu, bertukar pikiran dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Memastikan sarana dan prasarana dalam membuat media yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Media yang digunakan berupa kartu gambar, video bilangan yang diadopsi dari YouTube, dan lembar kerja peserta didik. Strategi
Metodologi yang saya gunakan adalah metode game role playing dalam model pembelajaran problem based learning. Adapun langkah-langkah pembelajaran pada tahap aksi meliputi orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Semuanya itu terangkai dalam kegiatan awal, inti, dan akhir. Hari ini kita mau main kereta-keretaan. Nanti kita mau kerja ke lomba. Oke, kita mulai. Apanya? 5, 9, terus? 9 udah. Mana lagi? 11. 11. Cakan urutan kereta pertama. Berapa angkanya? Ya, simpan. Pak, mau tidak? Silahkan ambil, mau yang mana? Dengan penerapan metode game role playing dalam model pembelajaran problem based learning, peserta didik terlihat sangat antusias dalam mengikuti rangkaian pembelajaran. Peserta didik sangat menikmati dan tampak senang. Mereka belajar sambil bermain dan pembelajaran terlihat lebih efektif dan bermakna. Dengan pembelajaran metode game role playing dalam model pembelajaran problem based learning ini juga dapat menunjang pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, serta menciptakan pembelajaran yang bermakna, efektif, dan menyenangkan. Faktor keberhasilan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini terletak pada penggunaan model, metode, dan media pembelajaran yang bervariasi. Perpaduan antara ketiganya dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna sehingga kebutuhan belajar peserta didik dapat terpenuhi. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menikmati pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya, baik secara audio, visual, maupun kinestetik, dapat meningkatkan pemahaman belajar mereka. Selain itu, tugas yang diberikan disesuaikan dengan minat peserta didik. Peserta didik tidak merasa terbebani akan tugas yang diberikan karena sesuai dengan pilihan mereka. Marilah menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Hari ini saya belajar dengan gembira. Saya bisa memahami materi dengan baik dan saya semangat dalam belajar. Saya Yati Rohayati, Kepala Sekolah dari Ibu Sani Rahmawati, merasa termotivasi dengan penggunaan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode game role playing dalam metode pembelajaran problem based learning karena dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Peserta didik tampak antusias dalam mengikuti pembelajaran serta peserta didik terlihat senang dan bergembira.